Untuk topik kita kali ini nih, kita mau bahas tentang salah satu problem yang cukup banyak terjadi di kalangan muda ini, di era yang menuntut untuk sempurna. Karena berangkat dari kesempurnaan ini tadi akhirnya menimbulkan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan perundungan atau bullying. Dan topik kita kali ini adalah body shaming. Sebelumnya, mungkin untuk teman-teman yang agak sensitif dengan konten ini, dimohon untuk tidak menonton ini sendirian. Mungkin bisa didampingi oleh seseorang atau mungkin nge-skip aja langsung tonton video kita yang lainnya. Tapi kalau misalnya kalian masih mau tonton video ini, boleh aja. Mungkin bisa menambah insight baru ya. Ya, dan mungkin buat orang-orang yang berada pada posisi korban, kalian bisa sedikitnya tersembuhkan. Iya, karena let's see. Sebelum kita masuk ke topik diskusi Random Talks, aku mau bacain dulu ini dari Allo Doctors. Body shaming adalah perilaku menjelek-jelekan atau mengomentari penampilan fisik orang lain. Perilaku ini sama saja dengan tindakan bullying atau perundungan. Alasan orang yang melakukan body shaming atau biasa disebut seorang body shamer beragam, mulai dari ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, iseng belaka, hingga memang ingin menghina. Nah, menurut Allo Dokter juga, body shaming bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya kayak di media sosial atau ketika bertemu secara langsung. Perilaku ini juga bisa terjadi di kalangan manapun, baik itu wanita, pria, anak-anak, ataupun orang dewasa. Bahkan, body shaming juga bisa terjadi dalam hubungan percintaan, keluarga, atau lingkar pertemanan. Di sini juga disebutkan beberapa hal yang sering dilakukan oleh seorang body shamer. Yang pertama, sering mengomentari fisik orang lain. Yang kedua, membahas atau menjelekkan bentuk tubuh seseorang sebagai usaha untuk terlihat lucu di depan banyak orang. Yang ketiga, sering menilai seseorang berdasarkan penampilannya. Yang keempat, menghakimi keputusan orang lain tentang pilihan yang diambil untuk tubuhnya. Dan yang terakhir adalah menganggap normal atau bahkan ikut menimpali ketika ada orang yang menjelekkan, mengejek, atau berkomentar soal penampilan fisik. Oke. Nah, tadi kita kan udah baca nih penjelasan singkat dari Allo Dokter tentang body shaming ini sendiri. Kalau menurut pendapat kamu gimana tentang body shaming ini? Sebelum kita masuk ke topik diskusi pengalaman segala macam. Body shaming. Ya, intinya sebenarnya gak pernah ada yang membenarkan body shaming itu sendiri. Emang siapa kamu gitu mengomentari penampilan, bentuk tubuh seseorang? Dari buku yang aku baca ya, dari bukunya Kak Alfi yang Insecurity, orang-orang yang mengomentari bentuk tubuh, warna kulit, berarti sama aja dong dia menjelekan Tuhan. Karena Tuhan adalah penciptanya. Iya, karena Tuhan yang menciptakan kita. Benar banget. Iya kan? Ya, setuju. Dan buang-buang waktu banget. Ngapain? Ya, ngurusin hidup orang kan jatuhnya sebenarnya. Ngurusin hidup orang, hidup kita aja udah ruwet. Ini kok mau bicarain hidup orang ya? Benar. Ngatur-ngatur hidup orang gitu lah ya. Itu aja sih dari aku. Dan kalau menurut aku ya, body shaming ini kan ibaratnya menuntut seseorang yang fisiknya jauh dari standar kesempurnaan yang ada di era sekarang gitu kan. Itu menurut aku sama aja dengan dia itu tidak bisa toleransi gitu. Karena setiap manusia itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Tidak semerta-merta ketika kamu orang yang bertubuh langsing, yang ini itu segala macam, kamu memiliki ibaratnya kamu memiliki poin plus dan memiliki kebolehan untuk mengejek orang-orang yang tubuhnya gendut, yang kulitnya gelap, yang rambutnya seperti apa gitu kan. Nah, kalau menurut aku body shaming ini tuh suatu hal yang sebenarnya muncul karena adanya cara seseorang memandang kesempurnaan itu gitu. Bagaimana mereka memandang fisik sempurna gitu. Kita lanjut aja nih. Boleh. Aku pengen nanya, kamu sendiri
pernah gak sih kayak punya pengalaman body shaming, dan is it okay to share with everyone Oke. experience itu? Oke. Kalau untuk di kondisi aku yang sekarang ya, yang udah menginjak usia hampir dewasa gitu, mungkin it's okay untuk membahas ini sekarang karena udah terrecovery gitu, udah sedikit sembuh gitu tentang pengalaman buruk body shaming ini. Dulu nih waktu, oh ya sebelumnya, if someday orang-orang yang melakukan body shaming ini menonton dan kalian menyadari ini, apapun yang aku ucapkan di akhir video nanti, semoga kalian tidak ada yang merasa tersinggung ya. Iya. Oke, jadi ini kejadian waktu aku SMP. Waktu SMP, aku ini kan emang gendut banget ya. Iya. Aku gendut banget, literally gendut dan pendek gitu. Emang ya aku pun saat itu merasa kalau aku emang jelek gitu, jerawatan ya namanya, apa tuh namanya, masa-masa remaja kan, apa tuh disebutnya? Pubertas, lagi pubertas. Kok iya aja, is that okay for you? Aku maksudnya kayak oke, mendengarkan cerita kamu. Iya, oke. Jadi waktu itu aku masa-masa pubertas kan, umur berapa ya? 13-14 tahun lah ya. Jadi dulu itu ini sebenarnya bukan cuman body shaming sih, masuknya udah masuk ke ranah pembulian. Both of them I think. Tapi kalau untuk masalah pembuliannya mungkin nanti kita bahas di topik lain. Kita bahas tentang body shamingnya ya. Jadi dulu aku emang gendut dan pendek dan jerawatan dan jelek gitu kan. Bagi aku di saat umur itu, aku merasa aku tuh sangat amat tidak pantas untuk dicintai, sangat amat merasa buruk. Hal ini terjadi karena aku mendapatkan body shaming ini. Waktu kelas 8 SMP, kelas 2 SMP, kelas 2 SMP, waktu itu aku tuh punya teman sekelas gitu kan, cowok-cowok, dan cowok-cowok ini tuh membuli aku dengan melakukan body shaming ini. Mereka itu sering mengatakan aku gajah, dugong, kind of that things yang emang ngerti kan konteksnya. Jadi mereka kayak manggil dugong gitu. Iya, sometimes they do something like that. Atau misalkan kayak membuat bercandaan, making a jokes with that words gitu. For example, kayak misalkan aku ngomong gitu kan, ya udah gue ngomong some kind of that things yang emang benar-benar itu sebenarnya parah banget, dan aku pun tahu gitu kalau mereka tuh ngejek aku gitu kan. Dan berangkat dari situ, they often make me cry. Mereka tuh sering banget ngejailin aku or doing something yang benar-benar bikin aku sampai nangis. Bully body shaming, beneran body shaming, kayak ya mereka tuh selalu mengatakan aku gendut, aku kayak gajah, kayak dugong, kayak gitu loh. Itu parah banget kan sebenarnya. Sampai ini efeknya ya, kita bicara tentang efeknya. Setelah aku mendapatkan pengalaman itu, body shaming itu, aku gak bisa mencintai diri aku sendiri. Aku selalu ngelihat kaca dan aku berpikir kalau badan aku jelek gitu. Dan karena hal itu juga aku sempet trauma sama cowok. Aku bener-bener untuk beberapa tahun setelah itu aku nggak mau punya teman cowok. Karena yang lebih menyakitkannya lagi dari cerita ini ya, aku pernah suka sama seseorang, dan ya dia juga sempat suka sama aku, kayak ya tapi kita tidak dalam hubungan yang pacaran gitu. Tapi saat itu karena aku sama dia juga sekelas lagi, dia termasuk ke dalam cowok-cowok itu. Kayak seseorang yang pernah aku kenal dengan baik, orang yang emang baik gitu, yang aku tahu dia tuh orang emang cowok baik gitu kan, tiba-tiba melakukan body shaming itu karena oknum-oknum yang menggiring ini loh. Gitu kan. It's actually worse. It's worse karena mungkin aku bukannya ngerasa sombong atau gimana, kan aku punya akademik yang baik gitu. Aku salah satu ranking kelas, dan mungkin ini salah satu cara mereka untuk menghancurkan mental aku gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya waktu itu aku SMA, dan waktu itu badan aku juga sempat turun banyak kan. Bener. Karena aku masuk sekolah sama militer. Bener, fakta sih. Ya, waktu itu aku sempat ngobrol nih sama temen aku, cowok nih, namanya Matthew. Aku bilang sama Matthew ini, Matt, aku bilang,
aku punya trauma sama cowok, aku bilang gitu. Aku nggak bisa percaya sama cowok karena aku pernah dirundung sama cowok sekelas, literally sekelas, Oh, anak cowok sekelas. how about the girls? Ya, the girls, ngerti nggak sih zaman dulu dimana kita berpikir kalau boys are mayoritas, Oh, and we cannot do anything about that. Ya mungkin mereka berusaha menguatkan aku, cewek-cewek ini, but mereka tidak bisa melakukan apapun tentang itu. Nah, aku ngomong nih sama Matthew, Matt, aku punya pengalaman buruk tentang cowok. Aku nggak bisa percaya sama cowok dan aku takut sama cowok. Bener-bener takut yang sampai kalau misalkan disentuh cowok aja tuh aku langsung kayak, bahkan kayak untuk sebelahan aja pun aku takut gitu sama cowok. Nah, aku bilang kan ke Matthew gitu. Terus Matthew bilang kayak gini, Ran, dia bilang kayak gitu. Kau percaya teman-teman kamu yang ada di kelas ini, di saat ini, di sekolah ini, di angkatan ini, gak akan pernah melakukan hal itu sama kamu. Kamu harus percaya sama aku, karena kita bukan orang yang seperti itu. Dia bilang kayak gitu kan. Mungkin teman-teman kamu di masa lalu kamu itu lakukan. Nah, dari situ, gara-gara omongan Matthew saat itu, aku benar-benar terima kasih banget sama Matthew, karena dari perkataan dia saat itu, aku akhirnya mulai berani untuk sedikit membuka diri aku untuk berteman dengan cowok. Okay. Matthew, thank you Thank for you. saving Rani. Sebenarnya aku juga mau bilang makasih sih sama orang-orang yang pernah melakukan itu kan. Aku jujur ya, aku ingat orangnya siapa aja, aku ingat orang mukanya kayak gimana, dan bahkan nama panjangnya juga aku ingat. Okay. Aku mau bilang makasih sama kalian karena kalian udah ngebully aku, nge-body shaming aku, karena kalian bikin aku sadar kalau di luaran sana banyak banget orang-orang yang sebenarnya have nothing, tapi mereka berusaha untuk menjatuhkan orang-orang cuman karena mereka ingin suatu kepuasan dan terlihat lebih lah ya. terlihat lebih punya power. Padahal sebenarnya orang-orang seperti itu tuh kalian tidak keren. Benar. Orang-orang yang kalian bully, orang-orang yang kalian body shaming justru sebenarnya adalah orang-orang yang punya sesuatu lebih bervalue daripada kalian. Ini aku tahu ini pasti sakit, tapi apa yang kalian lakukan di masa lalu itu jauh lebih sakit dan membawa efek sampai sekarang. Karena kalau misalkan orang yang pernah kena body shaming atau bully, mau gimana pun hal itu akan melekat dalam diri dia dalam waktu yang lama. Mau sebesar apapun kamu, maksudnya seberanjak dewasa apapun, hal seperti itu menempel dalam diri kamu. Sebenarnya buat yang para body shamer ini, are you perfect enough? Yes. Like, who are you? Are you perfect enough? Kayak ngapain? Dan aku harap kalau emang kalian pernah jadi body shamer, setelah menonton video ini, aku harap kalian sadar kalau hal itu tuh tidak pernah dibenarkan sama sekali, dan semoga tobat. Yes, dan ya semoga bisa berubah cara pikir kalian. Dan mungkin kalian merasa itu suatu hal yang lucu, tapi kalian tidak akan tahu efeknya akan seperti apa pada seseorang. Even funny Yes. for everyone. Karena kayak aku tadi ya, efeknya tuh bener-bener kalau kalian, kalau teman-teman aku, teman-teman sahabat-sahabat aku pasti tahu kalau aku tuh se-anti apa sama cowok dulu. Bener-bener gak mau banget. Actually, I'm so sorry for Yes. you. Soalnya I'm okay right now. enggak, soalnya kita emang temenan dari lama, dan waktu itu kita emang kayak agak lost contact gitu. Karena beda sekolah juga kan. Iya, jadi aku nggak tahu kondisi Rani gimana. Like, I'm so sorry for yourself. Yeah, that was bad times for me. Tapi ya aku tahu akhirnya aku bisa survive dan aku bisa ada di sini, dan aku bisa menunjukkan sama orang-orang itu kalau menjadi seseorang yang tidak kurus, tidak langsing, tidak mulus mukanya seperti Barbie gitu ibaratnya, it's okay. It's okay. Aku bisa ada di sini, aku bisa hidup sampai saat ini, dan aku bisa menemukan orang-orang yang lebih tulus sama aku.